Matur nuwun arahnya Pak Rektor. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Umaha, Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi. Yang saya hormati para Bapak Ibu Wakil Rektor, para Bapak Ibu Dekan, para Bapak Ibu Kaprodi, Ketua Lembaga, para Direktur, para Ketua Unit, dan seluruh peserta rapat hari ini mungkin juga turut hadir dari kepala sekolah di lingkungan YPM. Alhamdulillah pada hari ini berdasarkan instruksi rektor saya diminta untuk mengawal rapat. Adapun kalau kita lihat pada acara rapat hari ini adalah terkait persiapan ya pelaksanaan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Umaha. Ada beberapa agenda pada hari ini kami sudah menuliskan. Yang pertama adalah mungkin arahan dari Bapak Rektor, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak Rektor. Mohon semuanya wajahnya ditampakkan biar saya kenal. Karena saya di sini diundang oleh Pak Rektor. Terima kasih. Oke. Silakan wajahnya teman-teman. Monggo Bapak Ibu di wajahnya di on-kan videonya okay. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ini saat-saat yang agak semuanya. Nah, kita masing-masing punya rencana besar, punya rencana hebat, programnya hebat, tapi ternyata kita harus kena halangan pandemi. Dan selamat datang bagi Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah di lingkungan SMP YPM Sepanjang Sidoarjo, Ibu Indah Pumurvida. Maaf saya nggak bisa menampilkan wajah saya semua. Hanya ada 4 Zoom, tapi yang bisa tampil hanya 1. Yang kedua, kita akan cek kesiapan kita karena bulan depan itu sudah harus berjalan semua, yaitu semua yang terkait dengan persiapan Merdeka Belajar, Belajar Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Dan baru semester depan ini kita baru bisa mulai bagi mahasiswa semester 5. Di mana kita harus menyiapkan 3 bulan di luar kampus. 3 bulan di luar kampus, kegiatannya apa?
Ada 8 kegiatan, 9 kegiatan. Pertama adalah penelitian, pengembangan, magang, kuliah di luar kampusnya, kemudian bisa KKN, tematik, pendampingan sekolah, pendampingan pendidikan baik gurunya maupun siswanya, pendampingan dan pemberdayaan desa, dan lain-lain. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kemarin kami sudah rapat dengan tim forum kepala-kepala sekolah di tingkat SMP bahwa kita sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak bisa hanya memberikan kesempatan kepada yang siap normal seperti dulu. Kita harus cari inovasi-inovasi yang semuanya berbasis kewirausahaan. Contohnya kalau tahun lalu kita menggunakan KKN tematik itu 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang kewirausahaan. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi atau kewirausahaan. Nah, untuk tahun ini kita fokus kepada kewirausahaan. Jadi kemarin saya sudah mengarahkan para guru-guru praktek, guru-guru seluruh kegiatan yang dulunya hanya unit produksi, sekarang diperluas menjadi kewirausahaan, bisnis, apapun ilmunya. Kalau dulu produksi, bagaimana produksi sampel atau produksi prototipe. Kalau mesin itu ya cukup bagaimana membuat mesin tertentu. Tapi kalau sekarang setelah dibuat harus masuk kepada marketing, masuk kepada bagaimana ada transaksi. Kemarin ada 15 step di dalam mekanisme atau di dalam kewirausahaan. Dan itu sudah kita presentasikan di International Conference di Lumajang. Sekarang dari masukan-masukan itu kita terapkan di lingkungan YPM. Baik oleh UNAHA maupun oleh sekolah-sekolah di bawah naungan YPM. Sehingga kita melakukan MBKM atau Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, itu kita prioritaskan dulu ke sekolah-sekolah SD, YPM, TK YPM, SMK, SMP 1 YPM Taman, kepala sekolahnya Bu Linda Murbida. Dan yang saat ini sedang rapat, walaupun hanya 1, tapi di sana rapat dengan para guru, para pimpinan untuk mendengarkan penjelasan kita. Apa 12, ada apa 15 dari siklus kewirausahaan. Kalau dulu itu pisah-pisah. Seperti halnya tugasnya Wakasek. Kalau dulu Wakasek ke humas, itu kerjanya hanya untuk humas saja, kemudian hanya untuk MOU saja, titik, berhenti. Kemudian ada Wakasek bidang kurikulum, ya hanya bagaimana kurikulum bisa dibangun, disusun, kemudian di delivery, dilaksanakan, dan sebagainya. Titik. Satu sama lain tidak ada hubungan, sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah Wakasek bidang sarana prasarana. Sarana prasarana hanya fisik saja.
tidak ada sarana prasarana namanya digital. Padahal sekarang ini sarana prasarana fisik itu sudah jadi museum. Sehingga yang kita lakukan sekarang ini adalah membalik, kita membangun bangunan digital. Sarana prasarana digital. Laboratorium digital. Kemudian library digital. Nah, ini sudah dikembangkan beberapa oleh LPPN. Apa 15 step itu tadi? 15 step ini adalah gabungan dari wakasek-wakasek. Gabungan dari wakil menteri, wakil rektor. Ya, moga-moga ada yang jadi wakil menteri. Wakil rektor. Kemudian gabungan dari fakultas-fakultas. Gabungan dari kaprodi-kaprodi. Jadi 15 itu saya lupa. Mungkin ada yang bisa membantu Pak Atok, bisa membantu saya 15 tahap kemarin. Ibu Vita bisa menyampaikan mungkin catatan yang 15 kemarin. Oke. Saya coba mengingat-ingat lagi. Karena ini adalah standar dari UMKM, standar dari Kementerian Perdagangan. Yang pertama adalah, kalau dulu ujuk-ujuk kita bikin yang namanya nggawe apa, produksi apa. Produksi kerupuk, langsung nggawe kerupuk. Kalau dulu membuat telo jemblem, ya, jemblem ujuk-ujuk sudah. Tapi kalau sekarang harus melalui beberapa tahap, 15 tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah kita melakukan need assessment. Apa itu need assessment? Kita ini melakukan penelusuran kebutuhan. Sekarang musim pandemi begini, butuhnya itu masyarakat itu apa? Kita tuh harus memproduksi apa? Tolong pikirkan dulu yang teknik-teknik, yang prodi-prodi, yang kalau mesin ya produksinya ya mesin. Tapi apakah kepakai dengan kondisi seperti sekarang ini? Need assessment. Jadi menelusuri bagaimana kebutuhan masyarakat. Kita tanya orang-orang pasar. Pasar. Lagi sama yang paling laris di antara jualan buah-buahan itu buah-buahan apa? Oh, kamu Pak pepaya, karena pepaya tertinggi. Sayangnya pepaya itu gampang gosok. Nah, bagaimana cara pemeliharaan, pengemasan, dan bagaimana pepaya tidak gosok? Nah, itu perlu teknologi. Harus sentuh. Jadi sudah kena, oh pepaya. Ya, nah, tanya ke toko, toko di antara toko-toko ini yang paling laris itu, Pak. Oh ini Pak, masker, hand sanitizer, kemudian baju-baju yang panjangnya. Oke, tanya lagi kepada mahasiswa, saya kira butuh nih Bang. Itu namanya need assessment, penelusuran kebutuhan. Sudah setelah kita buat dengan berbagai macam cara, bisa observasi, bisa observasi, bisa apa namanya, angket, bisa tanya jawab, ya, dialog. Kemudian baru kita lakukan analisis, assessment. Jadi apa? Analisis kebutuhan. Oh ternyata di antara di daerah sepanjang ini ternyata banyak yang butuh ini, butuh itu, butuh itu. Maka ini perlu namanya analisis. Di analisis, oke, ketemu 10 prioritas. 10 prioritas, kita lihat prioritas-prioritasnya yang paling banyak dipilih. Itu langkah kedua namanya analisis.
inilah pentingnya kita kolaborasi dan dosen-dosen sudah mulai berpikir. Tidak lagi ngajar itu sekedar mengajar saja, tapi juga sudah melakukan analisis. Macam-macam analisisnya, bisa analisis SWOT, bisa analisis front end analisis, dan lain sebagainya. Banyak itu ilmu-ilmu. Tahap ketiga setelah diketahui, oh prioritasnya begini ya. Oke deh, kalau gitu kita akan rapat dengan pimpinan. Pak, ini loh Pak, prioritas-prioritas yang akan dilakukan. Dari 100 kebutuhan, ternyata ada 10 prioritas. Prioritas itu bagaimana mengimplementasinya? Kita rapatkan dengan pimpinan, dengan mitra-mitra, dengan berbagai macam aspek yang ikut, ya, nantinya akan diputuskan. Nah, barulah kita putuskan, oh oke, yang 10 prioritas ini paling tertingginya itu adalah ini. Oke, ini tahap keempat. Tahap berapa? Ketiga ya. Diputuskan dari 10. Tertingginya itu. Nah, baru setelah itu dibuat rancangannya. Desainnya. Desainnya masih blueprint bentuknya. Masih blueprint. Dari blueprint itu kita rapatkan. Ini loh dari 10 itu blueprintnya seperti ini, seperti itu. Nah, blueprint itu dikembangkan menjadi blueprint yang disepakati. Sepakati lagi, keputusan lagi. Oke, ternyata dari 10 itu kita dahulukan yang 1 sampai 5. Nanti untuk diproduksi itu. Oke, keputusan lagi. Setelah itu baru kita membuat prototipe. Hasil dari blueprint tadi, hasil dari rancangan yang masih tertulis itu tadi, akan dijadikan prototipe, model, yaitu sampel untuk dibuat massal nantinya. Jadi kita sudah mengembangkan, mendevelop prototipenya, modelnya, sampelnya. Setelah kita melihat sampelnya, kita lakukan uji coba produk. Jadi uji coba produk dilakukan. Tapi kira-kira ya apa enak rasanya, incip-incip ya. Kalau kita ini biasanya di PM itu SMP terutama kalau ada acara-acara itu ada sampel-sampel dari produksi makanan-makanan itu. Mana yang sedap, mana yang enggak, yang mau enak atau tidak. Itu baru dibuat prototipe sampelnya. Setelah diuji produk tadi, uji sampel tadi, maka ambil keputusan lagi para mitra, para pimpinan, para lembaga. Oh, ternyata yang enak itu ini, yang kelebihannya ini dan itu berarti kita sudah melakukan revisi atau penyempurnaan rasa. Sudah, kita produksi sudah. Jadi sampai 9 tahun ini baru pada tahap produksi. Belum masuk ke wirausaha. Baru produksi. Nah, setelah mau produksi massal, stop dulu. Nah, masuklah itu kita namanya disebut dengan kewirausahaan. Apa itu? Nah, yang mau diproduksikan itu dipromosikan. Ya. Dipromosikan baik yang konvensional maupun yang non-konvensional. Digital, ada juga yang lewat Gojek. Orang-orang dikirim bisa itu seringkali sekarang dapat kiriman dari Gojek atau dari Lazada macam-macam itu. Ya nggak pesen, nggak apa-apa, tapi dapat kiriman dari Gojek. Nah, ini termasuk inovasi nih. Jadi kalau mengirimkan ke Pak Presiden atau Menteri atau Bu Hovifah, nggak usah datang ke sana, kirim aja lewat Gojek ke alamat rumah dinas. Oh, ini kirimannya SMP YBM 1 Taman ya, produk-produknya. Nah, itu namanya promosi. Nah, jadi ke-11 promosinya bagaimana? Apakah bisa gunakan online atau tidak?
Nah, promosinya ternyata bisa membelinya lewat online. Dimasukkan dalam promosi pembelian lewat online, melihat contoh, bisa pakai video-video yang sudah ditayangkan. Itu semuanya tentu inovasi. Nah, yang ke-12, setelah inovasi, setelah iklan, promosi iklan, nah, baru yang disebut dengan layanan. Jadi produksi tadi itu 4 tahap lagi baru masuk ke dalam layanan, services. Di mana dia jual? Kalau dijualnya di mall, harga yang 10.000 bisa jadi 100.000. Kalau jualannya di depan kuburan, yang 10.000 bisa jadi 5.000. Tergantung tempat. Nah, itu termasuk salesman itu. Bagaimana marketingnya, ya. Jadi setelah kita lakukan iklan, ya, layanan marketingnya kayak apa? Marketing bisa tatap muka, bisa face to face, bisa langsung, atau lewat pengiriman, atau lewat online, pesannya juga online, dan lain sebagainya. Nah, tahap ke-12 kita lihat apakah orang-orang itu dilayani itu puas. Pelayanan pelanggannya bagaimana? Nah, tentu saja dalam pelayanan pelanggannya itu tidak bisa otomatis. Misalkan kita langsung ke Lazada, langsung ke koperasi-koperasi, tekek-tekek tok. Tidak bisa. Itu harus ada dasarnya. Apa dasarnya? MOU. Kita harus melakukan kerjasama, ya, sehingga semuanya bisa lancar. MOU dengan siapa? Stakeholder. Siapa itu? MOU dengan lembaga, MOU dengan perbankan, MOU dengan lembaga keuangan, dan sekarang ini tidak perlu cash. Oh iya loh, sekarang itu dipakai untuk bayar. Oh iya. Padahal oh iya itu pesing banget. Jadi itu untuk bayar. Nah, jadi kita harus melakukan transaksinya nanti itu menggunakan ini. Dan harus ada MOU. Maka layanannya harus ada transaksi yang konkret sampai kepada kepuasan pelanggan. Yang terakhir, semuanya itu nggak bisa jalan kalau nggak ada SDM-nya. Jadi tahap yang ke-15 adalah SDM-nya harus lengkap. Nah, kalau di perusahaan itu biasanya ada tenaga ahli, bagian ngincip sendiri, kemudian bagian mencari bahan sendiri, bagian mencari proses produksi sendiri, bagian penjaminan mutunya sendiri, bagian marketing sendiri, bagian promosi sendiri. SDM-nya itu sendiri-sendiri. Kita kan mulai siapa? SDM-nya yang paling kecil ya siswa. Tenaganya adalah tenaga untuk mempromosikan lewat chatting. Kalau kita nggak ada waktu chatting, siswa chattingnya luar biasa. Karena promosinya lewat online. SDM yang kedua yang paling di atasnya siswa adalah para pembantu teknis. Siapa? Ya siswa yang senior. Ya, itu membantu bagaimana memproduksi alat atau jasa yang akan dibuat. Kemudian siapa lagi SDM-nya? Ya pengelola. Ya, kalau dalam ini adalah guru-guru, dosen, mahasiswa. Nanti bermitra untuk mengelola itu. Nanti akan ada kesepakatan berdasarkan MOU tadi. Selanjutnya, SDM apa? Tenaga ahli. Dan keahliannya sesuai. Konsultan. Ada juga SDM apa? Ya para direktur itu tadi, para pengelola, pemilik, owner, dan investor. Siapa orang yang membiayai, yang mendanai. Terakhir adalah orang pendamping, orang yang mendampingi. Nah, pendampingan inilah nanti masuk di dalam program KKN, program pendampingan sekolah, pendampingan guru. Jadi nanti SMP
kepala-kepala sekolahnya akan bersama-sama membuat TOT, ya, training of trainer, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pendamping dari UMAHA, dilatih sekian kali lewat online, kemudian selama produksi didampingi, selama melakukan kegiatan-kegiatan kewirausahaan juga didampingi. Itulah pentingnya kita kolaborasi. Alhamdulillah itu tadi 15 step berdasarkan peraturan Presiden yang baru tahun 2020, yaitu standar pengembangan kewirausahaan, ya, di mana lembaga pendidikan fokusnya adalah pendidikan kewirausahaan. Bukan wirausaha nanti saingan sama perusahaan-perusahaan UMKM. Maka saya kembalikan kepada Pak Niblat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Rektor atas arahannya yang sangat jelas. Mudah-mudahan nanti bisa segera direalisasikan karena ada 15 tahapan itu luar biasa nih, mulai dari produksi sampai aspek kewirausahaan itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, berdasarkan arahan dari Bapak Rektor, kami diminta untuk melihat kesiapan dari masing-masing prodi di UMAHA terkait pelaksanaan Kampus Merdeka atau MBKM. Mungkin yang pertama pada hari ini coba kita lihat dulu yang sudah hadir dari prodi ini, ada prodi manajemen nggih. Bu Wulan sudah hadir, Bu Wulan. Assalamualaikum Bu Wulan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Wulan, mau diinfokan Bu Wulan kepada para peserta rapat terkait kesiapan dari prodi manajemen untuk pelaksanaan MBKM ini bulan. Monggo, Bu Wulan. Putus nggih. Izin Pak Ibat masuk sebentar. Oh, monggo, Prof. nggih. Nah, ini sekedar mengingatkan, mungkin prodi-prodi masih agak bingung Pak Ibat ini karena begini. Ini saya boleh share nih Pak Ibat. Bisa enggak ini? Pak Samsi ada nggih? Mau di sebentar, Prof. Sampun, Prof. Jenengan sampun co-host, Prof. Monggo. Sebentar. Kelihatan nggih Pak Ibat? Nggih, sampun Prof. Mungkin agak bingung ini Kaprodi karena begini. Struktur kurikulum Kampus Merdeka yang kami minta disiapkan pada awal semester kemarin untuk semester depan itu strukturnya seperti ini Pak Ibat. Jadi dan MBKM itu kan dimulai mulai angkatan 19. Ya. Nah, semester depan itu berarti Juli Desember nggih Pak Ibat nggih. Sekarang ini kan Agustus kan ini. Kan semester ini kan bukan semester depan, semester sekarang itu kan Juli yang perkuliahannya mulai sesuai kalender akademik Bu Wiji mungkin masuk ya. Akhir bulan ini kalau tidak keliru perkuliahannya. Juli Desember 2021 atau semester 5 ini untuk angkatan 19 itu untuk MBKM-nya adalah kuliah di luar prodi.
di luar universitas, tetapi masih di dalam perguruan tinggi. Jadi mengambil mata kuliah di luar prodi. Maksimum 20 SKS. Sehingga yang harus disiapkan prodi adalah terkait dengan kesiapan prodi menerima mahasiswa dari luar prodi, kemudian bersedia memfasilitasi prodi ini, memfasilitasi mahasiswanya yang ingin mengambil mata kuliah di luar prodi. Jadi luar prodi itu pengertiannya luar prodi, luar fakultas atau luar universitas boleh, tetapi masih di dalam perguruan tinggi. Yang itu yang dilaksanakan pada semester depan. Itu yang para kaprodi siapkan. Untuk magang itu adalah pada Januari-Juni 2002 atau istilahnya magang tematik begitu kalau sesuai dengan istilah yang digunakan di MBKM. Itu yang di luar perguruan tinggi. Jadi bisa mengajar, bisa membantu di perusahaan-perusahaan, industri dan sebagainya. Artinya dia mencari pengalaman di luar perguruan tinggi, tetapi atas arahan dari terutama DPA yang nanti harapannya bisa relevan dengan kompetensi yang akan ditempuh sesuai dengan kompetensi jurusan atau prodi. Nah, kemudian nanti semester 7 atau Juli Desember tahun depan itu dia KKN tematik. Ini saya tidak ada tematik. Yang biasanya disebut KKN tematik itu yang di masyarakat. Ini maksimum 20. Nah, kemudian semester 8 mereka kembali ke prodi menyusun tugas akhir atau apapun namanya, yang harapannya data-data dan tema atau topik yang akan dijadikan tugas akhir itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman mahasiswa ketika magang atau ketika KKN tematik di masyarakat. Mungkin ini yang kesiapannya. Jadi nanti mohon kalau sesuai dengan ini memang dari semester awal kemarin kan persiapannya itu tidak bisa cepat gitu Pak Ibad, karena ini perlu pemikiran yang panjang dan mendalam begitu. Yang disiapkan adalah kesiapan dosen prodi memfasilitasi mahasiswanya program mata kuliah di luar prodi, atau prodi menerima mahasiswa dari luar prodi. Jadi prinsipnya nanti untuk semester depan misalnya teknik mesin, misalnya ada mata kuliah apa yang keluar, ABCDE misalnya begitu. Nah, nanti ABCDE ini bisa diambil oleh mahasiswa dari prodi lain. Jadi kesiapannya itu mungkin kalau yang magang itu sesuai dengan struktur kurikulum itu semester depan. Jadi monggo nanti para kaprodi mohon dilaporkan kesiapannya, apakah sudah ada paket mata kuliah yang akan keluar pada semester 5 ini untuk angkatan 2019, dan itu nanti bisa ditempuh atau diikuti atau diprogram oleh mahasiswa di luar prodi. Mohon maaf. Mungkin boleh itu masuk, Prof. Dalam boleh menambahkan sesuatu, Prof. Oh, monggo, nggih Pak Ansori ini, monggo, nggih. Sebenarnya MBKM ini itu ada panduan yang dirilis oleh Dirjen Dikti, nggih, Prof, nggih.
betul, tahun ya. 2020 April, Prof, kalau tidak salah. Dan di situ itu ada persyaratan-persyaratan. Yang pertama itu dari sisi peserta, Prof. Dan saya rasa insya Allah mahasiswa UMAHA itu semua bisa mengambil melakukan MBKM. Nanti mungkin saya minta di-share sama Bu Wiji. Yang kemarin panduannya kalau nggak salah sudah saya software-nya itu saya sharekan ke Bu Wiji kalau nggak salah. Nah, terus bagi perguruan tinggi ini ada statement poin pertama dan ini yang diberi tanda apa, Prof? Di bold begitu ya, di beri tanda. Jadi yang pertama, perguruan tinggi itu wajib memfasilitasi bagi mahasiswa yang akan mengambil program MBKM. Dalam kurung bisa diambil atau tidak. Nah ini yang perlu kita cermati ini, Prof. Jadi perguruan tinggi tidak boleh mewajibkan harus ngambil dari luar, itu yang jelas. Nah, karena di situ sudah disebutkan ada dalam tanda kurung mahasiswa itu tidak wajib ambil MBKM. Itu seperti itu. Nanti mohon di ini sama Bu Wiji panduannya itu juga nanti ditunjukkan biar semakin jelas gitu. Nggih, Bu, nggih. Nanti Bu Wiji karena di situ sudah sangat jelas perguruan tinggi itu apa yang harus dilakukan, terus fakultasnya bagaimana, mahasiswanya bagaimana, dan lain sebagainya termasuk prodi. Nah, itu terus berikutnya sebenarnya dari awal waktu kita rapat MBKM Prof. Rus waktu 2019 kalau tidak salah, itu saya sudah menginformasikan siamiknya ini harus benar-benar luar biasa perubahannya, Prof. Jadi nanti teknisnya di situ pada saat perwalian mahasiswa itu nanti bisa muncul ambil MBKM atau reguler seperti biasa. Kalau reguler seperti biasa maka ngeklik itu maka jumlah mata kuliah dan mata kuliah yang ditawarkan itu khusus ada di prodi. Kalau pakai MBKM nanti ada skemanya, skema apa dan lain sebagainya. Ini di awal waktu rapat dulu, Prof. Itu saya sudah menginformasikan begitu. Nah, ini nanti kerjasamanya ya tetap sama bidang akademik termasuk prodinya. Jadi kira-kira seperti apa. Nggih, ngoten mawon tambahan kula, Prof. Jadi perlu digarisbawahi kita hanya perguruan tinggi wajib memfasilitasi dan mahasiswa bisa mengambil atau tidak. Itu nggih, Prof. Ya, ini sudah saya tulis Pak Ansori di bagian bawah ini. Kuliah di luar prodi merupakan hak mahasiswa. Artinya jadi hak bisa itu diambil, bisa tidak. Nggih, siap, Prof. Kayaknya ini terima kasih. Nggih, matur suwun tambahan pun Pak Ansori. Nggih, sami-sami. Jadi ini Bapak Ibu, terima kasih juga Pak Ansori. Jadi nanti Kaprodi itu yang disiapkan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kesiapan untuk memfasilitasi para mahasiswanya kalau ada yang mengambil kuliah di luar prodi. Di luar prodi itu pengertiannya di luar prodi, di luar fakultas ataupun di luar universitas tapi masih di dalam perguruan tinggi. Mungkin itu ini nanti biar nanti prodi tidak bingung Pak Ibat. Jadi matur suwun Pak Ibat waktunya. Matur nuwun Prof. Rus. Memang ini sebetulnya wilayahnya Prof. Rus ini. Ya, enggak juga. Berarti ngeten nggih Prof, kira-kira prodi ini sudah siap atau belum nggih? Untuk yang semester 5 nih nggih. Secara umum. Ya. Belum ada laporan nggih, Prof. Ya ini makanya ini hari ini katanya diminta untuk melaporkan kalau sebenarnya untuk semester 5 ini belum ada
perubahan yang signifikan. Kan hanya tinggal mengambil mata kuliah apa, di prodi apa. Nanti misalnya kalau perguruan di luar perguruan tinggi kan nanti harus difasilitasi oleh misalnya misalnya mahasiswa manajemen akan mengambil mata kuliah di misalnya di yang kemarin kita sudah ke sana misalnya di Unwahab Jombang misalnya. Itulah nanti akan untuk keluarnya itu akan difasilitasi oleh Ibu WR 4 misalnya begitu. Tapi nanti jadi kaprodi yang mahasiswanya ingin keluar perguruan tinggi, nanti koordinasi keluarnya itu dikoordinasikan oleh WR 4. Jadi sebenarnya tidak terlalu untuk yang semester 5 ini belum terlalu signifikan. Dan itu mengambilnya tidak harus 20 SKS. Jadi bisa mengambil ini pengalaman saya sounding dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah melaksanakan itu nanti begini Pak Ibad. Jadi misalnya Kaprodi itu memberikan arahan kira-kira nanti yang bisa mendukung kompetensi mahasiswa apa misalnya. Oh ngambil di prodi ini mata kuliah ini, mengambil prodi di mata kuliah ini dan seterusnya. Sehingga nanti walaupun mahasiswa itu diberi kebebasan merdeka, tetapi merdekanya itu harus ada pengarahan. Walaupun setelah diarahkan nanti mahasiswa ngambil di luar arahan juga tidak apa-apa. Namanya juga merdeka gitu kan. Tapi tetap kesiapan prodi itu adalah satu memberikan arahan sebelum KRS-an itu kalau memang ingin mengambil mata kuliah di luar adalah nanti yang mendukung kompetensi prodi itu adalah prodi-prodi ini khususnya adalah mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Kalau mata kuliah itu kebetulan keluar di semester ini di prodi yang ingin dituju. Ngaten Pak Ibad, matur suwun. Nggih, matur nuwun Prof. Apa mungkin perlu kita ini Prof, barangkali ada para kaprodi yang ingin menyampaikan ngoten. Barangkali nggih Prof, kita beri kesempatan. Monggo, nggih. Bisa masuk Prof. Monggo Pak Kasino nggih niki. Nggih Prof. Nggih Pak Kas, suarane gak lali aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Kas. Ya, ini Bapak Ibu kemarin saya bekerja sama dengan Bu Wiji, kebetulan saya dimintai tolong untuk menerbitkan beberapa surat keputusan yang memang mengacu pada Kemendikbud ya. Di sana Bapak Ibu kalau tidak salah ada pedoman ya, pedoman baku yang berkaitan dengan MBKM, juga ada dari Kementerian itu Permen nomor 74 P21 maksudnya tahun 2001 itu tentang pengakuan satuan kredit semester pembelajaran atau MBKM. Maksud saya di sini ini hanya suatu masukan saja sebelum melaksanakan secara teknis yang berkaitan dengan MBKM di dalam lingkungan UMAHA, apakah tidak diterbitkan pedoman teknis dalam pelaksanaan MBKM di lingkungan UMAHA. Maksudnya pedoman teknis itu pengaturan pengakuan SKS bagaimana disebutkan dalam Permendikbud dan pedoman dari Permendikbud Dikti. Itu mungkin Pak. Itu aja mungkin. Apakah tidak diterbitkan pedoman teknis? Karena beberapa PTS, beberapa PTN, mungkin di tempatnya Prof juga, itu sudah diterbitkan mulai dari kebijakan pelaksanaan MBKM, penyusunan kurikulum MBKM, termasuk pengembangan kurikulum MBKM. Itu Prof kalau tidak salah, nun sewu. Mungkin monggo, apakah kita tidak menerbitkan
pedoman teknis langsung mengacu pada pedoman baku dari pedoman baku MBKM dari Mendikbud, apakah kita menerbitkan aturan-aturan tersendiri sesuai dengan budaya perguruan tinggi kita. Itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasino diingatkan, ini masih proses memang untuk pedoman itu. Memang kalau tidak salah, pedoman dari yang penjenengan sampaikan dari Dirjen itu ini. Ya, betul, Prof. Nah, ini tapi ini kami juga sudah betul. Jadi sudah beberapa saya mengcompile begitu dari pedoman-pedoman beberapa universitas. Itu maksud saya nanti ya kalau sudah longgar begitu, ini kan semuanya itu serba cepat Pak Kasino. Sehingga jadi kelihatannya direktur akademik juga kewalahan juga termasuk saya begitu, karena juga tidak ada staf yang itu, tapi kami sudah merencanakan seperti itu. Kami sudah mengcompile beberapa panduan dari perguruan tinggi untuk kita jadikan sebagai pembanding begitu, untuk kita jadikan pedoman. Tapi terima kasih itu penjenengan ingatkan. Harusnya iya. Ngapain Bat, izin masuk. Monggo Pak Rektor, monggo. Oke, terima kasih. Tadi kita dapat pencerahan dan kita sudah siapkan setahun yang lalu MBKM ini. Dan ini tadi sebaiknya kita konkretkan, yaitu di samping pedoman dan kebijakan kurikulum yang sudah kita susun, sesuai dengan workshop-workshop dulu. Nah, ini kita akan acarakan sosialisasinya. Ya, sosialisasi MBKM. Tolong diagendakan LPPM untuk membuat webinar MBKM khusus semester 5 UMAHA. Jadi semester 5 UMAHA itu semuanya wajib ikut hadir. Nah, di situ nanti ada sosialisasi apa MBKM itu, pedoman kayak apa, kebijakan kayak apa. Kemudian kita fokus kepada kewirausahaan, nantinya ada KKN-nya kayak apa, dan lain sebagainya. Jadi pedoman-pedoman nanti juga di situ apakah mereka minat apa tidak, itu termasuk bagian dari sosialisasi itu. Kemudian yang kedua, kalau bisa dilaksanakan tanggal 24 atau 25. Tanggal 24-25 itu hari apa itu? Hari apa itu, Pak? Hari Selasa atau Rabu, Pak Rektor. Selasa ya, Selasa atau Rabu. Selasa. Rabu lah. Oke, kita buat Rabu. Hari Rabu itu sosialisasi seluruh dosen, terutama dosen semester 5, ya, itu wajib hadir. Kemudian kita berikan masing-masing kaprodi untuk menyampaikan kebijakan teknis prodinya, kemudian nanti via LPPM menjelaskan program-program yang sudah tersedia, misalkan kerjasama dengan pendampingan produksi kewirausahaan atau sekolah atau siswa atau parenting gitu ya. Dan itu nanti tolong juga Direktur Pengabdian Masyarakat menjelaskan hasil rapat kita itu sudah agak konkretnya yang bagaimana. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menuju kepada sosialisasi mulai hari Senin, mulai Jumat, saya ini Jumat ya, mulai hari Senin sampai Rabu itu workshop untuk persiapan sosialisasi. Jadi apa dokumennya, apa daftar-daftar MOU-nya yang sudah siap untuk dilakukan dan lain sebagainya. Dan itu dipresentasikan ke sosialisasi MBKM UMAHA. Jadi judulnya sosialisasi MBKM bagi mahasiswa semester 5
seumaha. Itu saja Pak Ibad. Kalau bisa dikonkretkan segera. Karena apa? Bulan depan sudah ini. Minggu depan itu sudah September. Iya kan? Dan itu kan sudah mulai persiapan penuh itu. Mata kuliahnya juga harus diatur sesuai dengan MBKM. Nggak bisa lagi mata kuliah yang dahulu. Terima kasih Pak Ibad. Ya, siap. Matur nuwun Pak Rektor atas masukan dan arahannya ini. Terima kasih Bapak Ibu, ini masih lanjut. Jadi sangat konkret sekali saya kira arahan dari Bapak Rektor untuk menuju tanggal 25 yang mana itu ada sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa khusus semester 5, maka mulai Senin sampai Selasa nggih barangkali nggih nanti nggih. Itu persiapannya ngoten. Sehingga nanti pas hari Rabunya tanggal 25 Agustus itu benar-benar UMAHA sudah siap ngoten nggih, Prof. Rus nggih. Terima kasih atas arahan Pak Rektor. Selanjutnya Bapak Ibu, saya kira untuk MBKM sudah clear nggih. Prof. Mungkin Rus dikonfirmasi Pak Ibad. Oh, ngoten. Konfirmasi. KRS-an itu Bu Wiji mungkin hafal itu. KRS-an itu tanggal berapa? Monggo Bu Wiji hadir. Hadir. Izin masuk nggih. Monggo Bu Wiji nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor UMAHA, Bapak Ibu Wakil Rektor, para dekan, Kaprodi, yang terhormat Ibu Indah Mufida dan staf dari SMP YPM, dan seluruh peserta rapat pada pagi hari ini, izin melaporkan untuk pelaksanaan KRS pada semester ganjil 2021-2022 untuk mahasiswa semester 2 sampai dengan semester 3 sampai 7 itu dimulai tanggal 16 sampai tanggal 27 Agustus. Kemudian untuk mahasiswa baru itu tanggal 30 dan 31 Agustus plus perwaliannya. Kemudian untuk awal kuliah semester ganjil dimulai tanggal 6 September. Jadi sebenarnya minggu-minggu ini sudah pelaksanaan KRS dan pembimbingan atau perwalian, begitu Prof. Enggak, maksud saya tadi kaitannya dengan sosialisasi itu kan artinya masih nutut gitu. Untuk minggu depan karena masih penjadwalan perwalian KRS, jadi masih bisa untuk sosialisasi. Mohon izin Prof untuk penjadwalan untuk yang di semester 5, karena kemarin para kaprodi sudah mengfikkan jadwalnya begitu ke staf dan sudah diinput ke Langitan. Jadi untuk yang diambil para mahasiswa semester 5 saat ini itu yang ada dipakai di Langitan tersebut. Jadi mohon maaf mungkin di Langitan sudah tersedia mata kuliah yang sudah disetorkan ke staf dan sudah di entry di Langitan. Untuk di prodi, misalkan di prodi saya mengajar di teknik mesin. Untuk saat ini semester 5 rata-rata masih belum, ini dosen wali belum meng-approve mata kuliah yang diambil pada semester 5 ini. Namun mudah-mudahan saya nanti ada koordinasi kembali dengan tim DSI karena nantinya juga akan melibatkan DSI untuk entrian data mata kuliah yang dimaksud dan yang diminta Pak Rektor tadi terkait dengan MBKM. Karena nantinya saya yakin para Kaprodi juga akan menyiapkan struktur kurikulum dan mata kuliah yang kiranya dapat memfasilitasi mahasiswa semester 5 untuk program MBKM tersebut. Itu Prof. Laporan dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo dilanjut Pak Ibad. Artinya
sosialisasi tadi masih bisa gitu, masih masuk, belum terlambat gitu loh Pak Ibad. Nggih, matur suwun Pak Ibad. Matur suwun, monggo. Nggih. Berarti sampun nggih Prof yang MBKM nggih. Sampun. Sampun, nanti dilanjut mulai hari Senin. Tadi arahan dari Bapak Rektor LPPM yang mengarahkan acaranya, kontennya adalah para kaprodi, para dekan dan pejabat di fakultas itu, ngeten. Selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa yang perlu kita teruskan, yaitu terkait persiapan KKN. Jadi dalam waktu dekat LPPM sudah menyiapkan tentang model KKN di tahun 2021 ini. Mungkin karena kemarin memang yang sebagai ketua begitu nanti adalah Direktur Pengabdian Masyarakat. Bu Lila sudah hadir, Bu Lila? Bu Lila? Saya usul dulu Pak Ibad, bagaimana kalau dari pihak sekolah diberi kesempatan untuk merespon apa yang tadi kita rencanakan dan apa yang tadi sudah kita sampaikan. Oke, siap Pak Rektor, terima kasih. Moga Bapak Ibu yang dari sekolah, sekolah di bawah naungan YPM, mungkin di sini ada Ibu Indah, Ibu Indah Murfidah mungkin ingin menyampaikan. Monggo Ibu. Ini suara. Oke, monggo Bu, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Rektor Umaha, Wakil Rektor, serta pimpinan-pimpinan yang lain di Umaha. Alhamdulillah, baru kali ini mungkin antara SMP dengan Umaha bisa bersatu dalam forum rapat atau diskusi saat ini. Terima kasih. Sebenarnya yang diundang oleh Rektor Umaha hanya SMP YPM 1. Begini kami akan bercerita. Apa yang kami dengarkan tadi, program-program yang ada di Umaha mungkin hampir sama dengan program atau kurikulum yang ada di SMP. Kalau di Umaha sekarang disebut dengan Kampus Merdeka, kalau di SMP disebut dengan Merdeka Belajar. Tetapi di universitas itu merdekanya itu mungkin sudah jauh. Jadi bisa pengabdian masyarakat antar universitas yang lain atau bahkan di perguruan tinggi. Tetapi di SMP yang dimaksud dengan merdeka ini adalah kebanyakan yaitu menggunakan life skill. Apalagi saat ini adalah masa pandemi yang seperti ini, maka life skill lah yang harus diutamakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kami kok diundang oleh Rektor? Ini kemarin ini memang apa yang disampaikan oleh Rektor yaitu masalah kewirausahaan ada 15 tahap yang harus dijalankan seperti yang dikatakan oleh Rektor tadi. Sebenarnya kemarin pagi kami, para pimpinan dan guru keterampilan, ini diundang oleh Pak Rektor setelah kami di rumah ngobrol-ngobrol sambil santai, sehingga ada satu titik yaitu nanti akan ada MOU atau kerjasama dengan Umaha, yaitu diantaranya masalah kewirausahaan. Di mana nanti kewirausahaan ini akan dilatih oleh Pak Darmo. Kok Pak Darmo tidak ada ya? Saya lihat di sini, saya tidak tahu Pak Darmo itu siapa. Ini nanti yang ditunjuk oleh Pak Rektor untuk membimbing sebagai pendamping dalam hal kewirausahaan
terutama nanti mengeluarkan inovasi-inovasi. Jadi begini, kami rapat yayasan mulai SMP, SMA, dan SMK, maka ketua yayasan Pak Maki menginginkan pada saat pandemi yang seperti ini, branding apa yang akan ditunjukkan, ditonjolkan di sekolahan-sekolahan. Pada waktu itu kami membuat branding yaitu dengan sebutan agamis dan berprestasi. Nah, ini yang kami sebutkan pada waktu saya rapat dengan Pak Maki, agamis dan berprestasi, di mana brand itu saya sesuaikan dengan visi saya. Kok sepertinya Pak Maki itu, wah kok gak ngetren gini sih, lah begitu. Sehingga Pak Maki dan kami memutuskan, yaitu sekarang kita sebut dengan sekolah pelopor inovasi, atau kita sebut dengan Leading Innovation School. Nah, mungkin ini nanti akan ditiru oleh Pak Rektor. Katanya kemarin tuh, wah saya akan menggunakan apa? Kampus inovasi tiada henti. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Rektor. Ternyata Pak Rektor meniru SMP ini. Nah, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang diminta oleh yayasan, diantaranya yaitu apa yang sudah kami lakukan, ini harus dioptimalkan. Misalnya yang pertama, kita harus mengoptimalkan Google atau daring yang biasanya digunakan oleh guru-guru, yaitu ada Google Classroom, ya, kemudian Google Meeting, ya, kemudian mengoptimalkan Google Drive. Nah, ini guru-guru nanti kalau seandainya belum jelas ini akan dilatih. Nah, ini nanti kemungkinan kami juga akan minta bantuan kepada UMAHA. Yang kedua yaitu kami punya Diakat, yaitu yang kita sebut dengan digital akademik, di mana yayasan UMAHA punya langitan. Kami di sini punya yaitu yang namanya Diakat, di mana di YPM ini yang masih ada SMP YPM 1, SMA WH2, dan SMK 1. Cuma 3 sekolahan, jadi yang lain nanti akan dilatih. Di mana nanti Diakat ini mungkin nantinya juga seperti apa yang ada di langitan di UMAHA. Untuk sementara yang sudah kami kami letakkan di dalam Diakat itu adalah masalah monitoring kesehatan anak-anak yang setiap hari harus diisi. Kemudian ada absensi, nah, kemudian SKPI, nah, kemudian nilai-nilai, kemudian home visit. Kami kemarin sudah tanya ke bendahara UMAHA, kami menginginkan pada waktu nanti anak-anak membayar SPP juga melalui online. Nah, ini nanti yang akan diletakkan di Diakat seperti langitan yang di UMAHA. Kemudian yang berikutnya, kami juga akan mengoptimalkan perpustakaan digital. Tapi kami masih bingung. Mungkin nanti juga saya akan tanya ke UMAHA, bagaimana sih caranya untuk mengoptimalkan perpustakaan digital. Sehingga anak-anak tidak usah datang ke perpustakaan untuk membaca, tapi dengan adanya perpustakaan digital, anak-anak dari rumah sudah bisa melaksanakan membaca belajar di situ. Ini yang akan saya pakai nanti. Kemudian yang berikutnya yaitu ada robotika, robot, pembuatan robot, di mana kemarin anak UMAHA juga ini yang sudah memberikan pelatihan selama 3 hari. Kemudian nanti akan kami lanjutkan lagi. Nah, ini nanti yang paling penting yaitu masalah kewirausahaan, di mana nanti kami memang akan MOU dengan UMAHA. Kemarin sudah kami bicarakan, yang pertama yaitu kami akan melatih, di mana yang melatih nanti Pak Darmo. Ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan, kira-kira apa nanti yang akan kita tampilkan pada saat seperti ini, dan dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Misalnya kita membuat minuman, minuman yang segar-segar atau bagaimana,
dan kami juga akan menampilkan hasil karya anak-anak. Misalnya membuat telur asin, misalnya membuat tape, misalnya membuat batik, misalnya membuat sablon. Lah itu hasil karya anak-anak. Tetapi hal yang seperti ini kalau tidak ada pendampingan mungkin akan sulit. Nah, makanya itu kami MOU dengan Umaha. Kemudian berikutnya, ini juga yang kami kesulitan yaitu masalah media sosial. Nah, media sosial ini kami juga kesulitan. Sebenarnya kami menginginkan setiap hari yang namanya tim kreativitas itu memunculkan di Mensos. Ini yang kesulitan. Oleh karena itu saya ngomong dengan Pak Rektor, bagaimana kalau saya kepingin pengabdian masyarakat anak-anak atau magang mahasiswa itu juga sebagian ada di SMP terutama yang jurusan DKV. Ini yang saya sampaikan kepada Pak Rektor. Pak Rektor menyetujui dan mungkin nanti akan disampaikan kepada para dekan kapan nanti anak-anak pengabdian masyarakat Umaha itu diletakkan di SMP yang tujuannya untuk membantu kami setiap hari untuk mempromosikan SMP YPM 1 di media sosial, di WA, di YouTube ya. Lah ini semuanya kami menginginkan untuk kerjasama dengan Umaha terutama mahasiswa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang kami yang namanya Merdeka Belajar itu memang yang banyak ada life skill. Jadi kegiatan anak-anak yang ada di rumah-rumah itu semuanya itu apakah kalau misalnya di rumah itu dia orang tuanya jualan bakso, maka anak-anak harus bisa membuat bakso. Buat bakso bagaimana cara menjualnya bagaimana lah. Lah ini yang setiap hari yang saya sampaikan kepada anak-anak banyak sekali anak-anak. Ini memang yang dikendali oleh Pak Maki sehingga dalam masa yang pandemi ini anak-anak tidak merasa bosan dengan adanya kegiatan daring-daring yang melulu itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Kami juga nanti mohon bantuan untuk MOU kerjasama dengan Umaha. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Indah Murfida. Jadi ini saya kira untuk KKN yang akan segera kita laksanakan, Ibu, insya Allah nanti akan banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi tadi kita juga sudah mencatat, mudah-mudahan nanti dari beberapa keinginan dari SMP YPM 1 bisa segera terrealisasikan. Nanti mungkin di pedoman ya Bu Lila bisa kita munculkan itu biar menjadi program unggulan barangkali begitu. Oke, selanjutnya mungkin ke Bu Lila nggih selaku Direktur Pengabdian Masyarakat. Mungkin nanti sekalian ditanggapi Bu Lila terkait apa tadi permintaan begitu barangkali nggih dari SMP YPM 1 yang tadi disampaikan oleh Ibu Indah Murfida. Monggo Bu Lila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Umaha, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi MPD, para wakil rektor, para dekan, para kaprodi, ketua LPPM, ketua LPM, para direktur yang hadir pada pagi hari ini, serta Ibu Kepala Sekolah SMP YPM 1, Ibu Indah Murfida, dan Bapak Ibu Guru dari SMP YPM yang hadir pada pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah kiranya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi, untuk memberikan yang terbaik untuk semuanya. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ibad untuk memberikan komentar, memberikan masukan atau sharingnya
terkait dengan persiapan kuliah kerja nyata tematik tahun 2021. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vida yang telah memberikan masukan, memberikan gambaran terkait dengan sebenarnya kewirausahaan itu apa sih untuk tingkat sekolah menengah. Mungkin itu ya. Kemudian bagaimana kewirausahaan itu diterapkan di mahasiswa. Karena tuntutan di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada 8 program. Salah satunya adalah kewirausahaan. Kemudian sebelum kami membahas pada kewirausahaan, perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2020, UMAHA dengan SMP YPM salah satunya, kemudian dengan SMK 7 ditarik, itu sebenarnya sudah melakukan kerjasama dalam hal pelaksanaan KKN tematik. Di tahun 2020, kita bekerja sama dengan SMP YPM 1, memberikan materi tentang literasi digital saat itu. Dan itu juga dihadiri oleh Pak Ato, mungkin ada di forum ini, sehingga tidak salah bahwa kita akan melanjutkan kerjasama itu untuk di bidang yang lain yang kita harapkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Vida terkait dengan kewirausahaan. Jadi yang saya tangkap ini ada 2 yang bisa kita kerjasamakan. Yang pertama adalah digital learning-nya mungkin masih bisa kita lanjutkan karena di masa pandemi ini salah satu yang berdampak adalah bidang pendidikan ataupun perekonomian. Sehingga kami di sini nanti sasaran untuk pelaksanaan KKN salah satunya adalah di sekolah-sekolah. Kemudian sasaran yang kedua adalah mitra yang dipilih oleh mahasiswa mungkin terkait dengan mitra-mitra yang produktif atau mitra-mitra yang sudah menghasilkan seperti UMKM. Kemudian terkait dengan yang pertama tadi tentang digital learning, jadi harapannya kalau di UMAHA itu ada sistem langitan, kemudian yang saya tahu sendiri bahwa di SMP YPM 1 Taman itu walaupun libur, itu siswanya juga harus mengisi monkes atau monitoring kesehatan. Itu sungguh luar biasa. Itu juga termasuk salah satu literasi digital dalam hal memberikan informasi terkait dengan kesehatan dari siswa tersebut. Itu berarti itu sudah luar biasa sekali untuk memberikan digital literasinya kepada guru, kepada orang tua, dan kepada siswanya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi yang disampaikan tadi tentang SKPI, kemudian ada home visit. Saya bersyukur sekali karena memang kebetulan saya mempercayakan anak didik saya untuk melanjutkan studi atau sekolah di YPM 1. Jadi itu yang memang betul-betul kami rasakan bahwa di SMP YPM 1 terkait dengan literasi digital sudah dilaksanakan. Ada juga kemarin itu anak SMP sudah diajari Canva. Jadi ada tugas dari bu gurunya itu untuk membuat Canva. Padahal itu menurut kami tidak hal yang mudah. Tapi karena itu dibimbing oleh ibu gurunya yang begitu telaten, berarti memperkenalkan model-model pembelajaran, memperkenalkan cara-cara memberikan terkait dengan ini ya platform seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom itu sudah terbiasa. Itu untuk siswa di SMP YPM 1 Taman. Sehingga saya mengapresiasi itu. Kemudian yang kedua adalah kita lanjutkan pada bidang kewirausahaan. Kami sangat setuju sekali bahwa nanti di UMAHA dengan bimbingan Pak Darno, kemudian dengan dibantu oleh mahasiswa yang akan KKN tematik, itu akan melaksanakan program-program kewirausahaan. Salah satunya kewirausahaan yang sangat sederhana, bahwa tadi yang disampaikan Ibu Vida memberikan contoh bagaimana kalau orang tuanya sudah berwirausaha membuat produk, tetapi mungkin belum memiliki keterampilan dalam membuat pelaporan, belum memiliki keterampilan di dalam proses meramunya. Jadi mungkin membuat bakso, tapi baksonya kebanyakan tepung terigunya, jadi mungkin rasa
kurang enak dibandingkan yang lain, sehingga ada inovasi-inovasi membuat bakso dari produk yang lain, misalnya dari kreco. Jadi kita tahu kreco itu semacam seafood gitu, tapi mungkin bisa digunakan untuk bahan pembuatan bakso. Kemudian terkait dengan KKN yang akan kita laksanakan, dan kemarin kita mengajukan kepada pimpinan atau Bapak Rektor itu di bulan September. Tetapi mungkin nanti sepertinya agak mundur ya Pak Ibad ya, tapi kita upayakan di bulan September ini SK terkait pelaksanaan KKN sudah masuk, tinggal nanti kita mempersiapkan panduan KKN tematik. Kenapa kita masih memilih tematik? Karena memang kemarin pada saat ada seminar di Majung itu juga disampaikan oleh Bapak Aris Junaidi selaku Direktur Belmawa bahwa KKN tematik itu masih dilanjutkan pada masa pandemi ini, juga tetap dijalankan model KKN tematik. Salah satunya kemarin yang disampaikan adalah juga mengacu kepada kewirausahaan di wilayah Bali. Jadi Bali itu harus bangkit, Bali itu harus kembali terkait dengan kewirausahaannya. Di sana bagaimana UMKM-nya yang dilanda masa pandemi ini harus seperti apa. Kemarin yang dicontohkan adalah Bali bangkit dan Bali kembali, itu mengarah juga kepada kewirausahaan. Kemudian kami minta dukungan kepada Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Dekan. Nanti setelah SK itu ditandatangani dan mungkin panduan itu kami persiapkan, bisa diberikan masukan begitu apa yang kurang dari panduan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang tidak kalah penting, kami akan menyusun program-program yang bisa dilaksanakan terkait dengan kewirausahaan. Jadi kalau kita bicara wirausaha, kalau diri kita sendiri tidak punya jiwa wirausaha, ya mungkin kita tidak bisa ngomong ya wirausaha itu seperti apa. Makanya Pak Rektor memberikan arahan tentang standar pendidikan kewirausahaan. Itu memang ada dan saya sudah cari di internet, memang ada. Nah, itu nanti kita cermati outcome-nya seperti apa kalau kita akan melaksanakan pendidikan kewirausahaan, baik itu di tingkat menengah maupun di tingkat perguruan tinggi. Mungkin itu Pak Ibad yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Lila sudah menyampaikan kira-kira begitu Bu Lila nanti yang di KKN-kan seperti itu. Dan Bu Lila memang ternyata kita juga harus menyusun pedoman ini Bu Lila KKN untuk versi Kampus Merdeka. Jadi berarti di acara tanggal 25 Agustus 2021 nanti tim LPPM juga harus sudah punya setidaknya pedoman kasaran ya Bu Lila. Nanti bisa dipresentasikan mulai tanggal 23 dan 24 Agustus 2021. Oke Bapak Ibu, barangkali ada respon sebelum acara kita tutup nggih, karena ini secara agenda sudah selesai. Barangkali ada Bapak Ibu dosen, para pimpinan yang mau memberi respon, atau mungkin Ibu Indah Murfidah tadi setelah Ibu Lila menyampaikan barangkali ada respon nggih. Monggo saya beri kesempatan Ibu. Respon ora. Atau Bapak Ibu yang lain, monggo Bapak Ibu pimpinan, para pejabat struktural di lingkungan UMAHA terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Lila, karena pada waktu dekat KKN harus segera dilaksanakan. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu Kaprodi, dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik,
maupun dari Fakultas Kesehatan. Monggo kami beri kesempatan. Boleh masuk Pak Ibad? Oh, monggo, monggo, Prof. Rus, monggo. Terima kasih. Ini saya pikir ini kesempatan yang sangat bagus Pak Ibad. Nanti jadi apa-apa yang tadi mungkin bisa kita bantukan ke SMP atau mungkin SMA, mungkin ini khususnya yang terkait dengan mungkin prodi-prodi yang tadi disinggung, DKV, kemudian informatika dan sebagainya, itu kan bisa juga mungkin manajemen akuntansi dan sebagainya, itu kan bisa masuk ke sana. Artinya kita bersinergi begitu untuk saling ya, kita mahasiswa juga belajar ke lembaga di luar UMAHA, kemudian juga lembaga yang kita tempati mungkin bisa mengambil manfaat dari tenaga dan pikiran serta kompetensi mahasiswa. Jadi misalnya tadi mendampingi untuk yang tentang IT dan sebagainya, itu bisa jadi termasuk di samping itu mungkin ada terobosan. Maksud saya begini, saya yakin misalnya kalau tadi Ibu Mufidah tadi menyampaikan bapaknya sudah jual bakso, misalnya bagaimana caranya kerjasama dengan yang pakai GoPay itu, saya juga malah tidak tahu itu caranya bagaimana. Itu kan tidak semua bakul penjual bakso tahu lah, itu kan mahasiswa bisa mendampingi itu. Artinya dengan itu, ini teman-teman, ini para kaprodi bisa mungkin dalam waktu ya sambil longgar begitu mungkin mengidentifikasi kira-kira yang bisa di KKN sasaran KKN itu kok KKN itu apa begitu, mungkin atas nanti dikoordinir oleh Bu Lila. Ini sangat bagus Bu Lila, ini kesempatan yang mungkin di masa pandemi, tapi itu kesempatan muncul ketika ada diharapkannya nanti kerjasama antara SMP dengan UMAHA, itu sangat bagus, sehingga nanti tidak mahasiswa tidak harus pergi jauh, tapi juga memanfaatkan yang kesempatan yang ada. Mungkin itu Pak Ibad. Bu Lila nanti mungkin bisa dikoordinir. Jadi dalam waktu dekat itu Kaprodi bisa diminta untuk mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa dibantukan ke lembaga-lembaga lain, terutama adalah di sekolah-sekolah. Matur suwun Pak Ibad. Bu Lila, matur suwun. Ibad, mohon izin saya bisa share screen. Monggo, Bu Lila. Sampun terlihat nggak Pak Ibad? Sampun Bu. Jadi ini mungkin salah satu dari konsep yang pertama, yaitu tadi yang disampaikan terkait dengan langitan, yang mungkin bisa langitan di UMAHA, kemudian bisa diterapkan di SMP mungkin terkait dengan sistem yang terkait dengan penilaian atau mungkin hal-hal yang lain yang intinya kita berbau digital. Nah, ini kami mencoba, ini hanya contoh saja, contoh terkait dengan yang bisa dikerjasamakan terkait dengan poin yang pertama, yaitu kenapa kok kami tetap menginginkan literasi digital atau digital learning. Nah, itu karena kita sudah bekerja sama sebenarnya, sudah bekerja sama dalam artian di KKN tahun 2020 itu dengan dosen penggerak Pak Koifin dan juga mahasiswa KKN yang salah satunya juga sebagai bekerja di SMP YPM 1 Taman, Pak Sinten saya lupa namanya. Nah, itu kita akan melanjutkan kerjasama di bidang literasi digital itu, karena di tahun kemarin alhamdulillah juga lancar, juga sukses, juga antusiasme dari masyarakat juga sangat tinggi sekali. Kemudian dari tingkat SMK juga SMK 7 masih mengharapkan ada keberlanjutan kegiatan itu. Pada saat itu pematerinya adalah Pak Ibad. Nah, kemudian
yang kami rencanakan nanti kalau memang karena tadi melihat itu juga ada keterlibatan dari teknik informatika, kelibatan dari DKV, mungkin bisa menggandeng atau membantu terkait bagaimana menggiatkan literasi digital di abad 21 yang solutif. Ini hanya contoh saja apa yang melatar belakangi, kemudian tujuannya itu bagaimana. Nah, nanti bisa kita sodorkan kepada mahasiswa. Nah, jadi kita punya poin terkait dengan bagaimana untuk menggiatkan literasi digital baik kepada peserta didik maupun kepada pendidiknya, itu kesiapannya seperti apa. Dan saya kira kalau mungkin di sekolah A sudah siap ya dengan IT-nya, dengan SDM-nya, itu sudah fight ya. Tetapi bagaimana di sekolah-sekolah yang lain yang membutuhkan sebuah model pembelajaran karena sekolah kan harus sudah dimulai walaupun dengan tidak tatap muka. Nah, itu kesiapannya seperti apa? Mungkin ini hanya contoh saja. Nah, ini ada kegiatannya. Kalau tidak salah nanti mahasiswa ini sudah terbiasa ya, yang kemarin KKN yang kemarin sudah kami bimbing seperti itu. Kemudian saya ada lagi yang saya share contoh pendidikan kewirausahaan. Bu Lila, ada gangguan gitu? Kelihatannya sampun Pak, ini sudah di itu sudah hilang. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin nanti akan kita lanjutkan di lain sesi terkait KKN. Tadi beberapa masukan dan juga arahan Bapak Rektor biar untuk lebih sempurna lagi terkait pedoman KKN tahun 2021 dan nanti sudah mulai mengarah ke KKN yang versi kampus merdeka, begitu nggih Prof. Rus nggih, biar nanti di semester 7 mahasiswa yang sekarang semester 5 ini udah siap ngoten. Saya kira itu Bapak Ibu, dan mungkin sedikit informasi memang betul nanti mungkin saya juga melaporkan ke Prof. Rus dan juga Pak Rektor barangkali para pemenang mahasiswa nggih, tim Wiradesa itu nanti memang sudah mulai dikonversi Prof. Jadi kemungkinan nanti yang sudah menang di Wiradesa kemarin otomatis tidak mengikuti KKN tahun ini karena mereka memang sudah berkegiatan di kegiatan Wiradesa, dan padahal itu sebetulnya Prof itu bulannya sampai 5 bulan Prof. Saya kira kalau dikonversi ke 2 SKS itu sangat sedikit ya. Barangkali nanti ada tambahan konversi begitu. Kebetulan ini dari prodi Teknik Informatika dan juga dari prodi akuntansi. Barangkali nanti ada tambahan SKS, mungkin mahasiswa akan lebih bersemangat. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit informasi. Alhamdulillah kemarin UMAH diberikan kesempatan untuk bisa mendalami kira-kira Wiradesa seperti apa, dan mudah-mudahan next nanti akan semakin banyak proposal yang bisa lolos dan itu akan bisa dikonversi ke KKN ataupun yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, dan juga ini tadi atas instruksi Pak Rektor saya untuk mengawal rapat. Mungkin sebelum saya akhiri ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah insya Allah pada tanggal 23 sampai 24 Agustus itu ada acara persiapan untuk sosialisasi MBKM kepada mahasiswa semester 5 dan dosen begitu. Terus kemudian pada tanggal 25 Agustus itu sendiri adalah acara sosialisasinya begitu. Nanti ada beberapa kaprodi kami mohon untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswa semester 5 tersebut yang akan mulai di misalnya uji coba begitu ya. Uji coba kampus merdeka begitu. Kemudian yang ketiga nanti akan mulai disusun beberapa panduan KKN tematik. Kemudian
mungkin nanti pada tanggal 25 Agustus 2021 itu mohon kerjasama yang para kaprodi maupun para dekan untuk biar sukses acaranya, untuk persiapan program Merdeka, Kampus Merdeka tahun 2021. Saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin Pak Rektor terakhir mau ini menambahkan, mungkin Pak Rektor masih bergabung. Ya, terima kasih. Tadi sudah disimpulkan dan keputusan yang sudah kita buat, yaitu kita sosialisasi intinya. Bagaimana sebelum sosialisasi persiapan, kemudian setelah sosialisasi penerapan, dan bagaimana dananya bisa kita ambil. Nah, itu kita pakai hibah. Maka saya instruksikan kepada seluruh dosen yang sudah doktor untuk membuat proposal yang dananya besar, yaitu pengembangan keilmuan. Dalam ini, mungkin nanti sebelum ditutup, Pak Ngibat bisa jelaskan sebentar pengembangan keilmuan itu berapa biayanya. Jadi syaratnya itu yang agak berat, yaitu harus doktor. Kalau belum doktor, magister yang punya lektor. Nah, jadi magister yang sudah punya lektor atau lektor kepala itu wajib membuat proposal sebagai bagian dari kewajiban yang seperti bulanan itu. Yang kedua, kalau bisa nanti pada waktu persiapan untuk sosialisasi itu nanti dari pihak SMP ada yang dilibatkan, ya, karena itu sudah tidak pandemi, insya Allah nanti dilibatkan, kita akan persiapannya pakai offline, ya. Jadi nanti dari pihak SMP beberapa orang begitu nanti diajak. Nah, dalam mereka persiapan sosialisasi. Nah, itu persiapan sosialisasi MBKM, sosialisasi mahasiswa yang semester 5, kemudian dosen-dosen yang terlibat di dalam RKS, ya, dosen pembimbing dan dosen pendamping. Kemudian nanti dari kegiatan mahasiswa UKM, unit kegiatan mahasiswa dilibatkan, dan nanti dari pihak sekolah yang punya keterampilan lapangan supaya nyambung dalam juknis-juknisnya, itu nanti kita undang juga. Sehingga 15 langkah itu saya yakin di SMP sudah sampai kepada unit produksi, itu sudah jalan sejak lama. Langkah-langkah berikutnya itu nanti kita susun bareng. Jadi mahasiswa yang akan ikut magang atau pendampingan di SMP itu berdasarkan panduan yang disusun bersama. Itu saja, terima kasih Ibu Indah Murfidah. Mungkin ada statement atau ada penutup, saya persilakan juga. Ya. Silakan Ibu Indah Murfidah untuk kata penutup dari meeting ini dan responnya. Terima kasih. Kami harapkan pertemuan yang pertama ini tidak berhenti sampai di sini, karena memang kita sudah berniat untuk mensukseskan anak didik kita yang akan datang. Oleh karena itu kami mohon kepada semua, mulai dari rektor, wakil rektor, kemudian pimpinan-pimpinan yang lain dan dosen juga, kami minta untuk membimbing kami, terutama nanti dosen-dosen sebagai pembimbing, di mana nanti mahasiswa yang dilibatkan atau diturunkan atau sebagai magang, kami minta dengan ikhlas dan kerja keras untuk membantu kami SMP YPM 1 supaya masa yang akan datang ini sekolahan kami YPM terutama SMP YPM 1
tetap jaya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indah Murfidah Fatoni. Lanjut, Pak Nibat. Oke, matur nuwun Pak Rektor. Sesuai instruksi Bapak Rektor tadi, mungkin secara panduan Bapak Ibu sudah ada nggih kemarin yang kami share di grup WA dosen. Mungkin ini yang Pak Samsi, saya bisa dijadikan host Pak Samsi? Halo, Pak Samsi masih keluar Bapak. Mungkin bisa kami bantu share panduannya. Oke, intinya begini Bu Lila, nanti para dosen di UMAHA yang eligible, S2 yang sudah lektor ataupun yang sudah doktor, nanti mungkin bisa kita mengerjakan proposal bareng begitu intinya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa saya kira, karena sepertinya mungkin mohon izin Pak Rektor menyampaikan Sipliptapmas yang sejak era Kemristek Dikti ataupun Kemristek yang sebelumnya itu sudah dihapus. Jadi nanti ke depan pola-pola hibah itu adalah mengikuti MBKM. Jadi mau tidak mau nanti ada kaitannya dengan kampus Merdeka. Dan ini sebetulnya dicoba di awal, yaitu dengan dana 100 juta. Ini kira-kira nanti respon para dosen di Indonesia seperti apa. Dan menariknya adalah kemarin saya lihat di YouTube-nya Universitas Brawijaya itu nanti ada dana sekitar 50M. Untuk berarti kalau dibagi 100 juta proposal hanya ada 500 proposal saja yang didanai. Jadi kalau ini sampai UMAHA ini bisa lolos, wah ini saya kira luar biasa. Dan enaknya di hibah ini adalah ada komponen honor sebesar 30% maksimal. Insya Allah dengan model seperti ini keberkahan dari hibah itu saya kira akan menjadi lebih berkah karena sudah jelas diperbolehkan komponen honor itu adalah sebesar 30% itu. Dan jika nanti berhasil katakan dinilai oleh Dikti, nanti akan direkomendasikan ke LPDP untuk bisa dilanjutkan. Bahkan kalau memang bagus akan direkomendasikan Dikti untuk masuk ke Rispro dan lain sebagainya. Yang mana seperti Pak Rektor sudah dapatkan ya, timnya Pak Rektor ada yang 500 juta mungkin 1M atau bahkan ada yang 2M. Saya kira ini semangat kita bersama Bapak Ibu yang sudah doktor, saya rasa ini kesempatan bagus. Dan kemarin sebetulnya saya sedikit mengcapture ada webinar dari UGM, kebetulan yang memberi pengarahannya adalah Prof. Wisnu dan itu di-share penilaian administratif proposal dan substantifnya. Jadi alhamdulillah saya sudah ada apa aja yang dinilai begitu, barangkali nanti bisa kami share sehingga bisa meningkatkan peluang proposal diterima. Dan seperti biasa, Mas Hibat, Pak Rektor, Wisnu itu adalah teman saya. Wah mantap, J. Beliau yang mengawal. Makanya nanti kita undang segera untuk webinar, yaitu sosialisasi Bintek proposal pengembangan keilmuan itu. Ya, aku sudah kontak-kontakan sama dia. Dan gini-gini enggak bisa kalau kita tidak bisa tembus yang decision maker-nya. Terima kasih. Matur Pak Rektor. Jadi apalagi ini Pak Rektor sudah punya koneksi, saya kira tinggal kita yang di bawah ini segera mempersiapkan proposal terbaik kita. Masih ada waktu sekitar ya kurang lebih 10 hari nggih. Ada beberapa persyaratan yang itu memang harus kita fight saya kira. Dan di sini Bapak Ibu boleh melibatkan minimal 5 mahasiswa. Pengalaman kami dengan Pak Doni, kemudian Pak Khoifin di PTDM, ternyata membuat proposal itu kalau mahasiswa dilibatkan, itu ternyata enteng Bapak Ibu. Jadi ada yang ngurus persuratannya, ada yang ngurus kemitranya, begitu. Saya kira dengan waktu yang 10 hari ini nanti bisa begitu. Jadi mungkin itu Pak Rektor, sekilas mawon terkait persiapan UMAHA nggih untuk membuat proposal dan mudah-mudahan nanti banyak proposal yang masuk. Monggo kami LPPM sangat terbuka sekali Bapak Ibu jika kita bisa membuat proposal bareng dan mudah-mudahan nanti bisa lolos bareng semuanya. Terima kasih. Saya kira itu Bapak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin live.
Jumatan saya mau ke rumah sakit juga. Oke, matur nuwun. Semuanya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih bisa mendengar suara saya, Pak Darno? Nggih, masih, alhamdulillah. Mohon izin Pak Darno. Loh, kok saya lupa ngibet dong. Tadi karena pada mencari jenengan gitu. Jadi nanti kami ingin kita duduk bareng dari LPPM dan Pak Darno untuk membahas kewirausahaan itu sebenarnya yang diinginkan itu seperti apa. Gitu. Karena tadi kan menyebut pendidikan kewirausahaan. Saya tadi sudah sambil lalu menemukan model pembelajaran pendidikan kewirausahaan di sekolah menengah, sekolah di pendidikan dasar dan menengah. Karena harapannya kan sasaran untuk mitra KKN ini kan tidak hanya mitra yang produktif, tapi juga sekolah-sekolah, salah satunya sekolah di SMP YPM 1 Taman. Nah, itu sebenarnya model kewirausahaan seperti apa? Yang jelas kan tidak sama konsep pendidikan kewirausahaannya untuk pendidikan tinggi kan begitu Pak Darno. Jadi kami mengharapkan kapan kita bisa berdiskus LPPM dengan Pak Darno untuk membicarakan terkait dengan model pendidikan kewirausahaan dengan sasaran pendidikan dengan sasaran sekolah dasar dan menengah ya, SMP itu kan ikut dasar Pak. Nah, kemudian bagaimana juga kewirausahaan di pendidikan tinggi. Dan pendidikan tinggi baik itu mungkin kolaborasi mahasiswa, dosennya, karena harapan dari Pak Rektor memang harus ada ini kewirausahaannya ini yang ditonjolkan sesuai dengan isi umaha. Matur mawon Pak Darno, matur nuwun pangapunten sudah mau. Iya. Nggih, Bu. Nanti saya ke Nanti atau Senin saya ke LPPM diskusi lebih detail niki nggih. Alhamdulillah. Kali Bang Ibat nggih. Nggih. Mohon izin kira-kira jam berapa Pak? Karena kita akan mempersiapkan kedatangan Bapak Kaprodi Kewirausahaan. Ya Allah. Mangke kula WA ngoten lho, Bu. Nggih, kali Pak Ibat. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Saya juga masih ada tanggungan sedikit ke Pak Ibat. Janjian juga. Nggih. Monggo. Nggih, matur nuwun, alhamdulillah. Mungkin Pak Ibatnya sudah keluar ya ini Pak. Sudah keluar tuh Pak Ibatnya. Nggih. Kalau gambarannya sih alhamdulillah. Kewirausahaan itu diajak membuat bisnis model kanvas saja kan. Ya, tingkat kerumitannya yang berbeda antara pendidikan tinggi ya dengan mahasiswa dengan SMA, SMK itu menurut saya yang berbeda. Jadi mungkin yang lebih disederhanakan lah kira-kira begitu gambaran saya. Kalau terkait kewirausahaan ya bahasanya sebenarnya kan mendesain bisnis model kanvas ini kan hampir sama dengan mendesain atau menyusun proposal bisnis kan semacam itu yang paling sederhana lah kira-kira begitu menurut saya. Kalau gambaran saya sih itu Alhamdulillah. Nah, tentu kerumitannya ini yang berbeda antara tingkat mahasiswa dengan siswa di sekolah menurut saya itu. Nanti teknisnya seperti apa, apakah kita penyamaan persepsi dulu bisnis model kanvasnya
seperti apa. Ya, kalau yang selama ini mungkin ya akan kita pakai grand desainnya seperti yang disampaikan ke mata kuliah kewirausahaan dan grand desainnya. Cuman kan nanti penekanannya yang di mana itu menurut saya yang tentu berbeda antara siswa dengan mahasiswa. Menurut saya itu Bu Lila. Pak, saya juga pernah mendengar itu model Canva itu ternyata model Canva itu juga tidak hanya untuk kewirausahaan, tapi dengan MBKM itu juga bisa dibuat model Canva. Artinya kan di dalam Canva itu kan terlihat seperti analisis SWOT-nya kan begitu ya Pak untuk apa model Canva itu. Sejenis itulah kira-kira bahasanya. Kalau di SWOT kan kekuatan, kelemahan, peluang. Ya nanti peluang itu kalau di bisnis model Canvas kan masuk di pemilihan segmen pasar semacam itu. Positioning hampir sama lah konsepnya, cuman penempatannya apa ya? Fokusnya yang agak berbeda itu menurut saya. Jadi kan tugas saya kira-kira ya secara garis besar kan menyusun kurikulum ini kan kira-kira kan begitu toh. Alhamdulillah. Ya programnya Pak yang bisa dilaksanakan. Tadi kan kalau untuk seperti yang disampaikan Bu Vida itu kan untuk menyiasati masa pandemi ini dengan apa ya supaya mengurangi kebosanan lah itu ini menerapkan ini kewirausahaan salah satunya life skill. Jadi life skill itu kan keterampilan-keterampilan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan kebermanfaat, artinya meningkatkan taraf hidup kan begitu. Berarti nanti arahnya kewirausahaan yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari aja, life skill. Kan tadi contohkan masalah misalnya bakso gitu Pak. Jadi dalam Canva-nya nanti tampak bahwa saya akan memproduksi bakso. Ternyata baksonya itu terus meningkat dengan bakso pedas, bakso mercon dan sebagainya. Nah, tapi di satu sisi belum bisa memasarkan, di satu sisi belum bisa memberikan desain produknya. Nah, itu mungkin yang salah satu program untuk kewirausahaan kan mungkin kan Pak dalam satu produk itu langsung meningkat kan tidak mungkin, berarti kan harus ada strategi-strategi untuk meningkatkan income dan outcome-nya. Mungkin itu yang titipannya. Jadi arahnya adalah ke life skill-nya. Terus tadi juga ada contoh bagaimana membuat jamu, minuman herbal yang menyehatkan kan juga salah bentuk kewirausahaan. Mungkin begitu. Saya mohon arahan penjelasan bagaimana yang SIP itu bagaimana sih memberikan jiwa kewirausahaannya itu seperti apa? Maten nggih pangapunten Pak Darno. Nggih. Berarti PR saya niku nggih. Kira-kira program kewirausahaan seperti apa? Terus kira-kira penyampaian atau bahasane model kurikulumnya seperti apa? Nanti penyampaiannya seperti apa kan ngoten. Kira-kira ngoten. Nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Sami-sami ngapunten terlambat. Sami-sami Pak. Ini sedikit sebelum ditutup ini sebentar lagi memang Jumatan. Saya bisa bergabung dengan Pak Zamroni. Halo, assalamualaikum. Masih bisa mendengar suara Pak Zam? Pak, ini ada fotonya Pak Zamroni. Assalamualaikum Pak Zamroni. Mohon izin Pak, karena terkait dengan KKN tadi kan harus menerapkan kewirausahaan di seluruh prodi-prodi ya, nanti kan sasarannya masyarakat yang produktif ataupun yang sekolah-sekolah. Lah mungkin dari Fakultas Hukum ini programnya seperti apa Pak yang bisa dikonkretkan untuk kewirausahaan. Hukum itu kalau kita selaraskan dengan kewirausahaan seperti apa? Mungkin Pak Zamroni bisa memberikan sedikit gambaran. Sebenarnya terkait kewirausahaan itu adalah tema yang sangat bagus ya. Kalau diterapkan di dalam KKN tematik ini. Pertama, SDM pendamping ataupun pendamping ya dari para dosen ini
banyak yang sudah lulus sertifikasi pendampingan UMKM atau kewirausahaan yang dikoordinir oleh Bapak Pak Ivin ya. Jadi seperti saya ini punya sertifikat yang mungkin 1 tahun ini nganggur karena, tapi nggak nganggur juga sih kan, apa namanya, KKN tahun lalu kan juga masih ada unsur-unsur kewirausahaan ya kalau nggak salah. Tapi yang jelas memang kurang maksimal ya. Ada beberapa dosen yang sudah memiliki sertifikat tapi tidak diberi. Luas ini FH, Fikes itu punya potensi di sana. Jadi luas sekali dan tidak bisa dibeda-bedakan. Kalau dalam unsur kewirausahaan di bidang hukum ya, itu kan jasa ya, jasa. Jadi sangat dekat sebenarnya. Jadi jasa konsultasi hukum itu tidak hanya advokat saja. Kemudian jasa notaris itu tidak hanya notaris saja, tapi ada pendukung-pendukung tenaga-tenaga yang dibutuhkan di sana terkait jasa perizinan, kemudian jasa notarial ya. Itu hal yang paling dekat. Tapi seandainya di dalam hal-hal yang terkait dengan dunia perdagangan, saya kira kita kan juga diajarkan terkait dengan hukum dagang, hukum kontrak, hukum perjanjian. Artinya itu sangat dekat lah. Jadi ketika umpamanya di desa-desa itu membutuhkan BUMDes yang sekarang lagi digalakkan, mereka bertanya pada kita, apakah BUMDes itu merupakan badan hukum? Saya jawab tegas iya. Walaupun tidak dalam bentuk PT, dalam bentuk CV, dalam bentuk UD, tapi dia merupakan amanat dari undang-undang langsung. Jadi sifatnya atributif. Sifatnya atributif, jadi undang-undang sudah mengesahkan bahwa BUMDes itu merupakan sebuah badan hukum. Ini kan mahasiswa hukum diperlukan di sana. Jadi tidak perlu lagi ketika ada BUMDes harus berbentuk PT, CV, atau di notaris CV atau badan hukum yang lain, tidak perlu. Cukup BUMDes itu aja. Mungkin itu salah satu contoh Bu Lila. Saya sepakat dan saya menarik dan kami mendukung dari Fakultas Hukum. Terima kasih. Sama terima kasih. Sudah ada sedikit gambaran program kewirausahaan yang dikonkretkan dengan Fakultas Hukum. Terima kasih, saya sudah catat Pak Zamroni untuk menambah program kami. Terima kasih sekali lagi Pak Zam, matur nuwun waktunya. Terakhir ini ada Pak Isturom, karena tadi sasarannya itu juga masih seperti di tahun kemarin untuk KKN-nya juga ada tema-tema pendidikan, dan sekarang juga kita masih pada masa pandemi yang berdampak tidak hanya ekonomi tapi juga pendidikan. Bagaimana mungkin kontribusi daripada halo Pak Isturom, masih bisa mendengar suara kami? Mungkin 2 menit. Halo, Assalamualaikum Pak Isturom. Assalamualaikum Pak Is. Halo, Assalamualaikum Pak Is. Sepertinya beliau mungkin off ya ini ya, Pak Isturom. Mungkin dari Pak Sehman ini, karena juga orang-orang teknologi informasi. Tadi kan ada titipan Pak, ada terkait dengan sistem langitan yang diterapkan di SMP begitu. Mungkin bisa membantu seperti apa sih yang nantinya bisa kita kembangkan program kewirausahaan dengan prodi dari teknologi informasi atau komputer. Pak Sehman bisa mendengar? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah tidak ada. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami monggo.